Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minha as-shaimun. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Al-Amin yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, adalah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa kita. Sudah berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Berarti kurang berapa hari lagi? Berapa? 26 atau 27? Alhamdulillah. Berarti masih perjalanan panjang ya. Nah, dari 3 hari yang sudah kita lakukan ini, kesimpulannya berarti puasa itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Insya Allah berarti sholat tarawihnya sampai akhir nanti masih sebanyak ini ya. Begitu ya. Alhamdulillah. Semangat yang luar biasa. Sebenarnya menyenangkan atau menyusahkan itu tergantung cara pandang kita, ya, pikiran kita dan angan-angan kita, ya. Jadi seperti contoh kalau kita rumah di Simorjo Sari sini, kebetulan kerja itu di sana ya, dekat dengan Mojokerto Terminal, ya. Jadi jam 8 harus nyampe di kantor, jam 5 sore baru harus keluar dari kantor. Berarti berangkatnya jam berapa itu? Jam 8 harus nyampe di sana, di Mojokerto. Dari sini berarti berangkat jam berapa? Oh, jam 6 ya. Nah. Jadi tiap hari dia bekerja begitu, liburnya hanya hari Ahad saja. Kerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, perjalanan yang cukup panjang, kadang nyampe di rumah jam 8 malam, kadang jam 7, kadang jam 9. Nah, kerja seperti itu menyenangkan atau menyusahkan? Menyenangkan atau menyusahkan? Gajinya per bulan 700.000 rupiah. Menyenangkan atau menyusahkan? Hah? Menyusahkan. Tapi kalau gajinya cuma 20 juta, menyenangkan atau menyusahkan? Baru bisa ketawa. Betul ya? Masya Allah. Walaupun jauh kayak apa, kalau gajinya per bulan 20 juta, kita masih, walaupun sesedih apapun, kita akan menjadi orang yang senang. Sama seperti serangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Mulai dari tiba-tiba masih ngantuk-ngantuknya, tiba-tiba dari masjid ada bunyi sahur. Gitu ya. Di masjid sekeliling kan ada begitu ya. Sahur. Jam 3 pagi. Bangun kita sahur ya. Setelah sahur sebentar lagi ke masjid. Setelah masjid sebentar lagi baca Quran, tiba-tiba berangkat kerja. Setelah berangkat kerja, sholat zuhur lagi. Tidur sebentar, kerja lagi. Asar, sholat lagi, mandi, siap-siap sholat maghrib. Sholat maghrib buka sebentar, tiba-tiba sudah isya, sholat tarawih, mendengarkan ceramah. Setelah itu kita tadarus, setelah tadarus sampai tiba-tiba udah malam lagi, ngantuk lagi, tidur lagi. Belum sampai nyampe kita rasanya selesai dari istirahat kita, tiba-tiba ada bunyi lagi sahur. Kita jalani selama berapa lama kita bertahan? Seminggu atau 2 minggu?
Kalau kita ngerti bahwa hasil daripada Ramadan itu luar biasa dan menjadikan kita luar biasa, maka sesuatu yang menurut kita itu menyusahkan menjadi menyenangkan. Tapi cuma puasa itu hasilnya jelas atau belum sekarang? Sudah atau belum jelas hasilnya? Makanya pesan Rasulullah Muhammad SAW, inna fil jannah. Kata Rasulullah, yang percaya dengan hari akhir, percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah. Karena ada orang yang KTP-nya Islam tapi nggak percaya adanya hari akhir. Ada? Banyak. Kata Rasulullah Muhammad SAW, inna fil jannati baban. Nanti di surga itu ada sebuah pintu. Surga itu modelnya kayak apa, Pak? Sudah pernah tahu? Belum? Terus pintunya gimana kira-kira? Kita belum pernah tahu gimana. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala tadi yang ada di dalam surat Ar-Rahman ya, mulai dari ayat berapa tadi ya? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan disediakan dua surga. Ayat berikutnya lagi, wa min dunihima jannatan. Dan disediakan pula nanti dua surga lagi, berarti 4 surga. Masya Allah. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa ini termasuk takut pada Allah enggak? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan Rasulullah, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu nanti ada pintu. Bagaimana model pintunya itu? Wallahu alam, kita sendiri juga belum tahu ya. Nah, kalau seperti dulu awal-awal adanya mall, saya kebetulan kepingin mall itu ya apa sih? Nah, begitu kita masuk, kok mall tutupan semuanya, kaca semuanya, nggak ada pintunya. Kalau masjid ini kan jelas ya. Kalau pintu itu kayu, kaca, selainnya tembok. Ini mall ini semuanya kaca. Terus pintunya mana ini? Bingung kita. Jalan, pokoknya mendekat saja. Ternyata jarak 1 meter, ternyata ada yang terbuka. Betul begitu ya? Sekarang pintu kan begitu ya, tiba-tiba terbuka. Lah, ini nanti disiapkan kata Rasulullah Muhammad SAW, inna fil jannati baban. Di surga nanti ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu disebut namanya ar-rayyan. Yadkhulu minha as-shaimun. Yang nanti bisa masuk pintu tersebut hanyalah orang-orang yang berpuasa. Kira-kira yang berpuasa seminggu, 2 minggu, atau yang berpuasa komplit? Hah? Ya komplit tentunya. Oleh karena itu kita jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mereka tidak yakin dengan adanya hari akhirat. Mereka karena tidak yakin dengan adanya hari akhirat, mereka sholat gak? Gak sholat. Ngapain harus sholat? Sholat hasilnya tidak jelas. Ngapain harus puasa? Puasa hasilnya tidak jelas. Betul ya? Kalau kerja, kita 1 hari mendapatkan 100.000. 1 bulan gaji per berapa? 3 juta. Kita puasa, nanti akhir dari bulan kita dapat apa? Nggak jelas. Makanya banyak orang yang kadang-kadang nggak puasa. Sholat juga demikian. Kamu sholat semenjak dari kecil sampai saat sekarang ini olehmu apa? Betul begitu ya? Kita ada dapat apa dari sholat yang kita lakukan? Karena tidak percaya dengan hari akhir, maka mereka tidak melakukan sholat. Sehingga ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surat An-Nas atau surat Al-Falaq? Yasin ya? Biasa Yasinan kelihatannya. Loh, walaupun kita nggak biasa Yasinan itu yo moco surat Yasin, rek, masuk nggak diwoco. Itu bagian dari Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu, mereka semuanya mengatakan, ya, orang-orang kafir yang mengatakan, ya wailana, celaka bagi kami, memba'asana mim marqadina. Di situ ada tanda apa, Pak? Mim marqadina, ada tanda apa? Loh, nggak pernah perhatikan. Ada tanda saktah. Saktah itu artinya apa?
berhenti sejenak, tidak bernafas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma. Lanjutnya begitu. Kenapa berbeda? Jadi qalu yang pertama tadi itu yang mengatakan adalah orang kafir, orang musyrik yang mereka tidak percaya kalau puasa itu ada hasilnya. Mereka tidak percaya kalau sholat itu nggak ada hasilnya, nggak percaya. Makanya mereka aras-arasan sholat, aras-arasan puasa, tidak percaya dengan adanya hari akhir. Mereka mengatakan qalu ya wailana mambatana mimmarqadina. Dijawab oleh Allah, kalau dalam tafsir itu yujabuna. Yang penting pokoknya ono sing jawab. Ya, yang penting pokoknya ono sing jawab. Tapi jelasnya yang menjawab itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan Pak Menteri yang suka jawab-jawab, bukan. Gitu ya. Kalau ada dulu menteri apa? Penerangan, bukan itu. Yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala atau malaikat yang menjawab. Yujabuna, begitu dalam tafsir. Ada yang menjawab. Apa jawabannya? Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji-janji dulu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan benarlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul hari akhir itu ada. Di dalam surat Al-An'am ayat 27 Allah juga menjelaskan. Walau tara idh wuqifu 'alan nar qalu ya laitana. Jadi ketika seandainya engkau ya Muhammad melihat idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka semuanya, ada yang memberikan terjemahan di sini diberhentikan atau mereka semuanya melihat neraka ya. Ternyata neraka begitu panasnya menyala-nyala. Kalau kita melihat ada sebuah rumah seperti kemarin yang kebakaran-kebakaran di Jakarta itu ya. Begitu orang takutnya luar biasa dengan kebakaran. Itu lebih daripada kebakaran yang ada. Begitu mereka semuanya melihat dari kebakaran neraka yang isinya nanti manusia dan orang-orang kafir yang akan dilemparkan ke dalamnya, masih melihat saja. Nah, begitu ya. Mereka mengatakan qalu ya laitana. Mereka mengatakan celaka bagi kami semuanya. Nuraddu wala nukadzibu biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mereka mengatakan kepada para malaikat atau mungkin mengatakannya juga kepada Allah, sambat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Seakan-akan mengatakan, "Ya malaikat, ya Allah, nuraddu, kembalikan lagi kami ke Simorjo, kembalikan lagi kami ke Surabaya, kembalikan lagi kami ke Indonesia, kembalikan lagi kami ke dunia. Saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan tarwih, saya akan berbuat baik, saya akan berinfak, saya akan menolong kepada orang lain. Wala nukadzibu biayati rabbina, dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat engkau. Semua ayat engkau Al-Quran akan aku baca, akan aku praktekkan. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang beriman." Itu sambatnya. Apa sambat itu? Menyesalnya orang-orang kafir. Maaf, kalau seandainya kita jadi malaikatnya, disambati orang kafir seperti itu, mereka akan balik ke Simorjo, arep sholat, arep nang masjid, arep poso, arep ngaji. Kira-kira jawab kita gimana? Kita menjawab apa? Hah? Sakno. Bisa kita jawab dengan kata-kata kasep, bro. Wah. Simorjo wis gak ono, Masjid Al Amin gak ono, Surabaya gak ono. Gitu ya. Indonesia sudah gak ada, dunia sudah hancur. Kamu mau sholat di mana? Gak ada sudah. Kamu mau berpuasa gimana? Matahari sudah gak ada, beredar lagi. Kamu mau sedekah pada siapa? Gak ada orang lagi di sana. Kamu mau berbuat baik kepada siapa? Gak ada orang lagi di sana. Kaset besar. Oleh karena itu, Masya Allah, ketika kita semuanya masih mempercayai puasa itu adalah sesuatu yang luar biasa hasilnya nanti, sehingga kita semuanya terhindarkan diri dari neraka. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa.
Makanya bagaimana puasa yang hari ini Allah memberikan rahmat sehingga kita sanggup untuk berpuasa, kita tadarus, kita sholat tarawih, kita menahan haus, menahan lapar. Masya Allah, ini keimanan yang luar biasa. Semoga saja keimanan seperti ini Allah masih memberikan kekuatan istiqomah sampai kita di akhir bulan Ramadan. Kebaikan yang Allah berikan ini sehingga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti walaupun Ramadan sudah berakhir kita masih tetap aktif pergi ke masjid, sholat, begitu ya insyaallah ya. Masya Allah luar biasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya, surat Al-Hasr ya. Sudah hafal semuanya ya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Gimana kita ini bisa memunculkan perasaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu memperhatikan amalanmu untuk hari esok. Ada ibrah yang luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih bapak-bapak ibu pernah dulu masih ingat gak ketika masih dalam perut ibunya masing-masing? Ingat? Ingat? Gak ingat? Ingatnya pas metu dok. Jadi gak ada di antara kita semuanya yang ingat, tetapi kita semuanya bisa memperhatikan. Kata Allah disuruh kita memperhatikan. Ada apa sih? Ada apa di balik itu semuanya? Ketika usia kita di dalam perut ibu kita 7 bulan, sudah ada kaki belum? Sudah ada. Tangan sudah ada? Ada. Mata sudah ada? Ada. Telinga sudah ada? Ada. Mulut sudah ada? Sudah ada ya? Nah, ketika dalam perut ibu kita itu kita sudah punya kaki, bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak? Enggak. Kaki bermanfaat nggak? Buat ninju perutnya ibu ya. Nggak bermanfaat. Mata bermanfaat nggak? Belum bermanfaat. Telinga? Belum. Mulut? Belum bermanfaat. Seandainya kita sudah bisa berpikir, ya Allah, apa gunane kaki, ono kaki gasot kayak lapo-lapo, gitu ya. Kan 3 bulan ya, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 hari. Kaki cuma diem saja, tangan cuma diem saja. Betul begitu ya? Menurut gambar di rongsen kan begitu ya. Mata ya cuma diem saja, nggak ada gunanya. Gunanya apa? Nggak ada manfaatnya. Sekali lagi, seandainya kita bisa berpikir dan kita bisa ngomong gunanya apa moto, kasih mata, tetapi nggak bisa melihat. Tangan untuk apa? Nggak bisa untuk berbuat. Kaki gunanya apa? Nggak bisa untuk jalan-jalan. Begitu kita keluar di dunia saat sekarang ini, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma, ya, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan wahai manusia? Aku berikan engkau mata 2 sehingga kita bisa sekarang melihat, telinga 2 sehingga kita bisa mendengar, kaki 2 sehingga kita bisa berjalan kemana-mana. Dulu ketika dalam perut ibu kita bermanfaat gak? Tidak bermanfaat. Begitu kita keluar dari perut ibu kita, ternyata dulu yang di alam yang berbeda belum bermanfaat. Bermanfaatnya di mana? Bermanfaatnya di mana? Setelah kita keluar dari perut ibu kita baru bermanfaat. Sama seperti dalam hal ini, banyak di antara kita semuanya yang mengatakan bahwa sholat itu lo gak jelas, gaya apa sholat? Bujui wong Arab ya, kan begitu ya. Sehingga banyak di antara kita semuanya banyak yang enggak sholat. Kenapa? Karena hasilnya enggak jelas. Puasa ngapain poso kok luwe-luwe. Tapi alhamdulillah ya di Surabaya ini sepanjang saya perjalanan 2-3 hari ini ternyata banyak warkop yang tutup. Betul ya? Hah? Oh, tutup kainnya. Di dalam banyak orangnya ternyata. Oh. Berarti mereka tidak yakin bahwa puasa itu hasilnya jelas. Mereka nggak yakin itu. Oleh karena itulah yang rahimakumullah, baru kita nanti begitu kita sudah meninggal dunia, kita berada di alam barzah, kita berada di alam akhirat, baru kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah,
saya dulu sholat, saya dulu zakat, saya dulu berpuasa, saya dulu aktif ke masjid, saya dulu baca Quran, saya dulu menolong pada orang lain, membantu kepada orang lain, berbuat kebaikan ya Allah. Ternyata sekarang nampak hasilnya jelas, sehingga layak kami semuanya masuk ke dalam, atas rahmat Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Ramadan ya. Kita perbaiki, kita evaluasi kekurangan kita menjadi orang beriman itu apa. Ya. Kita yang sudah kita miliki ini apa, kita pertahankan. Yang kurangnya kita apa, kita lakukan. Dan terus kita pertahankan sampai nanti akhir di bulan Ramadan. Sampai nanti di akhir bulan Ramadan, ganti bulan pun keimanan yang seperti ini, semoga Allah masih juga berikan kita rahmatnya. Kenapa? Walaupun maaf dalam tanda petik di dunia ini hasilnya belum jelas, tapi nanti setelah kita hidup selama-lamanya di akhirat kelak nanti, keindahan surga yang bagaimana tadi yang dijelaskan dalam surat Ar-Rahman tadi ya, Masya Allah, keindahan yang luar biasa. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang yang barokah. Allah berikan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang murah, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang halal dan thayyibah. Semoga Allah berikan kita kemudahan rahmatnya untuk menjalani semua ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.